Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa di kesempatan subuh hari berbahagia ini setelah Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, salat subuh secara berjamaah. Tentunya apa yang kita rasakan itu tidak akan pernah lepas dari bimbingan, taufik dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian semoga apa yang kita lakukan dari berkumpulnya kita di masjid ini dalam sebuah rangkaian majalisul dzikr wal ilmi menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna majalisad dzikr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan-jalan mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ini informasi dan perintah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada di sana malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Kalau malaikat ini mendapati di situ ada majelis ilmu, majelis zikir, maka mereka akan memanggil rekan-rekannya yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan di dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah kepada malaikat sebagaimana diterangkan dalam hadis ini, wahai para malaikat, apa gerangan yang dilakukan oleh para hambaku tersebut? Kata malaikat menjawab pertanyaan Allah, sesungguhnya aku meninggalkan hamba-hambamu dalam keadaan mereka memuji engkau wahai Allah, membesarkan dan memuliakan engkau. Kemudian kata Allah, fahal ra'auni, apakah orang-orang yang hadir dalam majelis zikir tersebut, majelis ilmu tersebut pernah melihat saya, pernah melihat Allah? Kata malaikat, la, tidak wahai Allah, mereka belum pernah melihat engkau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sekiranya orang-orang yang hadir tersebut apabila melihat saya, melihat Allah? Kata malaikat, jika mereka melihat engkau wahai Allah, sesungguhnya mereka akan lebih semangat lagi untuk beribadah, untuk membesarkan dan memuji engkau. Kemudian kata Allah, ayyu syai'in yatlubuna, apa sih yang mereka inginkan?
Apa yang mereka inginkan? Orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan? Kata malaikat, al-jannah, surga, wahai Allah. Kemudian kata Allah, fahal ra'auha, apakah orang-orang tersebut pernah melihat surgaku? Kata Allah, kata malaikat, la, belum pernah wahai Allah. Kemudian kata Allah, bagaimana kira-kira sikap mereka ketika mereka melihat surgaku? Kata Allah, kata malaikat, jika mereka melihat surgamu wahai Allah, maka sungguh mereka sangat-sangat antusias dan berkeinginan untuk bisa masuk ke dalam surgamu tersebut. Maka di akhir hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad ghafartu lahum. Beritahu mereka wahai malaikat bahwa sesungguhnya orang-orang yang hadir dalam majelis tersebut sudah aku ampuni dosa-dosanya. Di sini kata para ulama memberikan keterangan bahwa di antara salah satu cara untuk melebur dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah adalah dengan hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang di dalamnya diagungkan Allah, yang di dalamnya dibesarkan Allah, yang di dalamnya disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita harapkan semua jamaah sekalian. Mari kita sabarkan dirinya kita sejenak untuk hadir dalam majelis ini agar kemudian menjadi sebab pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sholawat dan salam teriring tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan umat yang jatah hidupnya paling singkat dan paling pendek dibandingkan usia dan umur umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma diberikan jatah Bapak Ibu sekalian sekitar 60 sampai 70 tahun doang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah penggalan hadis yang sahih, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jatah umur umatku itu hanya sekitar 60-70 tahun doang. Itu pun kata Nabi, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang bisa melampaui batas tersebut. Jadi kalau Allah masih menghidupkan kita di usia 63, 73, 75, 80, alhamdulillah, itu berarti ada bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum asal dari jatah umur dan usia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu hanya sekitar 60 sampai 70. Beda dengan umat-umat yang terdahulu yang sampai umur mereka itu ribuan tahun. Tapi Bapak Ibu, hebatnya umur yang singkat tersebut menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga dan yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau berbicara dengan logikanya kita, seharusnya yang paling panjang umur dan usianya itulah yang paling bagus, betul nggak Bapak Ibu? Karena peluang untuk melakukan amal soleh lebih banyak, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ribuan tahun, ratusan tahun, ya ratusan tahun dibandingkan puluhan tahun, yang lebih banyak yang ratusan dong. Tapi sedemikian penyayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna wal awwaluna man yadkhulul jannah. Kita adalah umat yang paling belakangan. Kita adalah umat yang paling terakhir, tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling pertama masuk ke dalam surga, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama masuk surga siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kemudian disusul siapa Bapak Ibu? Disusul oleh siapa Bapak Ibu? Umatnya. Nabi dan Rasul dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu disusul oleh para rasul dan para nabi, kemudian siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga telah kita sampaikan bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di sana ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang doang. Ya, kata Nabi, fa inni ra'aitun nabi wa ma'ahu. Aku pernah melihat seorang nabi dan yang bersama dia itu cuma 1-2 orang pengikut. Kemudian saya melihat lagi dan menengok ke arah yang lainnya, fa idza sawadun 'azim fadhanantu annahu ummati. Kemudian Nabi menoleh lagi, melihat ternyata ada gerombolan manusia yang banyak sekali. Kata Nabi, fadhanantu annahu ummati. Saya menyangka mereka yang golongan terbanyak itu adalah golongan dari umatku. Kemudian Nabi diperintahkan untuk menoleh dan melihat fa idza sawadun 'azim. Ternyata masih ada lagi kelompok manusia yang lebih banyak dari yang beliau lihat sebelumnya. Kemudian diberikan informasi kepada junjungan kita, fa inna hadhihi ummatuh. Dan wahai Muhammad, itu adalah kelompok dari golongan umatmu sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa penduduk terbanyak dari surga itu akan dihuni oleh siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, apa sih penyebab yang menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai umat yang terbaik, umat yang paling pertama masuk surga, dalam keadaan umur mereka itu singkat dan pendek? Di antara sebabnya, kata para ulama, bahwa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan amalan-amalan yang belum pernah diberikan amalan tersebut kepada umat-umat sebelumnya. Di antara amalan tersebut adalah amalan jariyah. Amalan jariyah yang mana orang-orang yang melakukan amalan tersebut walaupun sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir sampai ditegakkannya hari kiamat. Amalan-amalan yang tidak akan berhenti pahalanya, kebaikannya, seiring wafatnya pelaku kebaikan tersebut. Amalan jariah yang pahalanya akan terus dirasakan selama hidup dan matinya hamba tersebut. Itulah salah satu penyebabnya. Terus diberikan ganjaran pahala selama hamba tersebut pernah melakukan amalan jariah tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun orang tersebut telah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka seorang muslim dan muslimah harusnya membangun keinginan besarnya, hasratnya untuk bisa mengamalkan amalan-amalan jariah tersebut,
untuk kita bawa sebagai modal menghadap Allah pada hari kiamat. Jemaah yang kami muliakan, hidup kita sebentar doang di dunia ini. Sehatnya kita belum jaminan panjangnya umur kita. Masa muda belum jaminan kita akan hidup lebih lama dibandingkan orang yang lebih sepuh dibandingkan kita. Semuanya akan berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Tinggal nunggu giliran. Kita hidup di dunia ini tinggal nunggu giliran untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, saya terkejut dengan masuknya WA. Ada seorang ibu yang begitu luar biasa, termasuk pengurus masjid di salah satu kota Depok ini, pengurus tim janaiz, pengurus tim jenazah. Kalau ada jenazah mayat-mayat dari kaum muslimah, ibu ini bersama timnya yang luar biasa disediakan semuanya. Gerak cepat mereka untuk memandikan, mengkafani dari mayat-mayatnya kaum muslimin dari kalangan wanita. Terkejut, tiba-tiba masuk, Ustaz, doakan Ibu Dede dalam keadaan koma. Itu sebelum saya mengisi pengajian pagi hari. Setelah mengisi pengajian sudah masuk lagi WA, Ustaz, Ibu Dedenya sudah wafat. Ibu, Bapak, yang tadinya ibu ini sering memandikan jenazah, sekarang jenazahnya yang dimandikan. Itulah hidup ini, tinggal nunggu giliran. Untuk kita muslim dan muslimah yang telah dibekali akal oleh Allah, hendaknya menjadikan itu sebagai pelajaran semuanya, bahwa mau tidak mau kita akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Siap ataukah tidak siap, yang namanya kematian pasti akan datang menjemput kita. Maka persiapan demi persiapan itulah yang harus kita lakukan, dan tidak ada persiapan dan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah, untuk menghadapi kematian, kecuali melakukan amalan-amalan kebaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan-amalan kebaikan yang akan terus membersamai, terus menyertai seorang mukmin setelah dia wafat. Ini amalan-amalan yang pahalanya bakalan terus mengalir walaupun sang hamba ini sudah wafat. Kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir membersamai sang hamba mukmin ini walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyara. Ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, yang pernah dia pelajari, kemudian dia amalkan dan dia sebarkan. Ilmu agama yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ini luar biasa Bapak, akan menjadi pahala jariyah. Bapak Ibu, kita ajarkan anaknya kita, nak, kalau masuk masjid jangan lupa sholat sunnah, namanya tahiyatul masjid. Itu hukumnya sunnah, gak wajib, tapi gak pantas untuk ditinggalkan oleh seorang muslim ataukah muslimah. Anaknya kita ataukah temannya kita yang kita ajarkan sunnah yang satu itu, selama dia kerjakan ketika dia hidup di dunia, maka selama itu pula lah pahalanya akan mengalir buat kita.
Ada kita ajarkan kepada orang lain bahwa di sana ada sunnah Nabi puasa Senin Kamis, dia amalkan. Orang yang mendengarkan ucapan kita tersebut amalkan ilmu yang kita berikan kepadanya, dia dapat pahala, kita pun bakalan kecipratan pahala. Subhanallah. Jadi momentum yang satu ini ibu bapak, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahwa untuk menyebarkan ilmu agama itu tidak menunggu kita harus menjadi ustadz, ustazah, kiai. Enggak. Kita harus mengambil bagian selama apa yang kita ajarkan dan sebarkan tersebut betul-betul ilmiah, betul-betul valid, itu bersumber dari agamanya kita. Kita yakini itu ada sumber pijakannya dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang bermanfaat. Kita cek benar ini dari agama, sebarkan, ajarkan, maka itu akan menjadi pahala yang luar biasa, akan menjadi pahala jariyah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa sih yang paling bagus ucapannya dari orang-orang yang mengajak dan mengajak manusia ke dalam kebaikan, ajarkan manusia agama Allah. Ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dengan sebab kamu seseorang mendapatkan hidayah, dengan sebab kamu seseorang menjadi baik, yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, kemudian kita ajarkan dia bahwa sholat 5 waktu itu adalah perkara yang diwajibkan. Dengan sebab ilmu yang kita sebarkan, dia betul-betul menjaga sholat 5 waktunya, maka kita akan menjadi apa? Orang yang bakalan mendapatkan amal jariah. Anaknya kita ketika makan kita ajarkan, nah kalau makan baca bismillah, pakai tangan kanan. Subhanallah. Kalau anaknya kita amalkan selama hidupnya dari ilmu yang telah kita ajarkan, itu pun akan menjadi apa? Amal jariah buat kita. Ilman 'allamahu wa nasyara. Sebarkan, ajarkan dan sebarkan. Alhamdulillah, di tengah kemajuan media sosial itu ada sisi positifnya juga. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri dengan kemajuan teknologi tersebut. Kalau kita betul-betul memanfaatkannya, maka insya Allah kebaikan itu akan tersebar luas. Ibu, bapak, dapatkan artikel yang baik, nasihat yang baik, sebarkan ke keluarganya kita, ke grup WhatsApp keluarganya kita, teman-temannya kita. Semoga dengan itu pula menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menganugerahkan kepada kita apa? Amal jariah. Kita kan butuh modal, Bapak Ibu. Kita butuh bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengajak semuanya untuk mengambil bagian dari perkara yang satu ini. Jangan pernah cuek, jangan pernah acuh tak acuh kepada saudaranya kita. Siapa lagi yang akan mengingatkan mereka? Siapa lagi yang akan mengajarkan mereka kalau bukan kita? Kita mulai dari keluarganya kita. Kita mulai dari teman-temannya kita. Kita mulai kepada kaum muslimin dan muslimat yang dekat dengan kita. Ajarkan mereka agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan mereka untuk mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Bapak Ibu, ambil bagian ilmu agama yang sudah kita pelajari. Jangan hanya kita cukupkan untuk dirinya kita, tapi kita apa? Sebarkan. Kita apa? Ajarkan kepada orang lain. Jangan batasi ilmu itu hanya untuk dirinya kita. Sebagai bentuk sayangnya kita kepada saudaranya kita, sebagai bentuk cintanya kita kepada kaum muslimin dan muslimat, ajarkan ilmu itu, sebarkan ilmu itu. Kita ingin kebaikan, demikian pula kita ingin kebaikan untuk saudara-saudaranya kita. Kemudian yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari amalan-amalan yang menjadi amalan jariah, awwala dan solehan tarakahu
anak soleh yang dia tinggalkan. Artinya selama dia hidup betul-betul dia memperhatikan pendidikan anak, terkhusus pendidikan agama. Betul-betul dia didik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu, anak itu merupakan amanah dari Allah. Bapak Ibu sekalian, anak itu merupakan titipan dari Allah yang sekaligus rezeki dan anugerah. Berapa banyak orang-orang yang menikah sampai saat ini belum diberikan anak keturunan. Bahkan tidak jarang dari mereka, dari pasangan tersebut rela mengeluarkan duitnya puluhan sampai ratusan juta hanya dalam rangka untuk bisa mendapatkan anak keturunan. Dan ini nikmat yang terkadang kita abaikan. Adanya anak keturunan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus merupakan amanah yang kelak kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Warrajul ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami, seorang bapak itu adalah pemimpin di rumahnya, dan kelak dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin dari istri dan anak-anak kita. Anak merupakan amanah, maka sangat dahsyat ancaman bagi orang-orang yang telah dititipkan sebuah amanah, sebuah tanggung jawab, kemudian dia berkhianat terhadap amanah dan tanggung jawab tersebut. Kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Ini bahayanya amanah yang disepelekan. Ini bahayanya amanah yang tidak ditunaikan sebagaimana mestinya. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba yang telah dititipkan sebuah amanah, yang telah dipikulkan sebuah tanggung jawab, kemudian dia berkhianat terhadap amanah dan tanggung jawab tersebut. Dia tidak laksanakan amanah tersebut sebagaimana mestinya. Tsumma yamut yauma yamut, kemudian dia wafat, meninggal dunia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan dia masih berkhianat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihi jannah. Untuk orang-orang seperti itu yang berkhianat terhadap amanah dan tanggung jawab, maka dia akan diharamkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amanah dan tanggung jawab tersebut adalah anak-anak kita. Hati-hati Bapak, Ibu, kita tidak akan tercap sebagai orang tua yang gagal kalau anaknya kita nggak memiliki titel dokter, insinyur, profesor. Kita tidak akan tercatat sebagai orang tua yang gagal kalau anaknya kita tidak mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya dari universitas yang terkenal. Kita tidak akan menjadi orang tua yang gagal kalau anaknya kita tidak menjadi seorang pengusaha yang sukses, menjadi pejabat yang memiliki posisi yang penting dan strategis. Tidak. Tapi kita akan gagal sebagai orang tua kalau anaknya kita nggak sholat 5 waktu. Kita akan gagal menjadi orang tua kalau anaknya kita nggak berpuasa di bulan Ramadan. Kita akan gagal menjadi orang tua kalau anaknya kita muncul menjadi anak-anak yang durhaka. Kita akan menjadi orang tua yang gagal kalau sampai anaknya kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal hukum-hukum Allah, tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang benar kita harus perhatikan makanan, minuman, sandang pangan anak kita, benar, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Suguhkan mereka yang terbaik untuk kesehatan mereka, makan, minum mereka, lingkungan mereka. Tapi jangan lupa,
Ada kebutuhan dan perhatian yang harus lebih kita berikan kepada anaknya gitu. Apa itu? Kebutuhan akan pendidikan agama, kebutuhan untuk kita kawal agar mereka menjadi anak-anak yang tahu memposisikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal kita, demi Allah gagal kita kalau sampai anaknya kita berentet titelnya doktor, profesor, insinyur, sarjana, ini dan itu, tapi dia nggak sholat 5 waktu. Gagal kita. Walaupun IP-nya anak kita ketika kuliah sekian dan sekian, tapi dia nggak pernah puasa di bulan Ramadan, yang merupakan perkara yang diwajibkan oleh Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada guna titel tersebut kalau mereka kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menceritakan bagaimana sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang kisahnya anak seorang raja. Ada seorang raja di saat itu yang berkelimpangan harta, kekuasaannya luar biasa. Sang raja ini hanya memiliki 1 orang anak perempuan sematawayang, dibesarkan sejak kecil di atas kemewahan. Semua yang diinginkan diberikan oleh sang ayah yang menjabat raja di saat itu. Berlalu hari, berganti tahun, sang anak yang tadinya kecil tumbuh menjadi wanita dewasa, gadis. Di suatu hari dia duduk bersama para pelayannya. Kemudian sang pelayan laki-laki ini membaca Al-Quran di surat At-Tahrim. Sampailah sang budak laki-laki ini pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, jaga diri kalian dan istri serta anak-anak kalian dari dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Diulang terus ayat ini oleh sang budak laki-laki. Kemudian sang anak raja ini katakan, kuf, hentikan itu, hentikan. Gak sanggup dia untuk mendengarkan ayat ini. Tapi sang budak ini terus membacanya, bahkan terus semakin ditinggikan suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Nangis sang anak. Akhirnya dibawa sang anak ini oleh pelayan yang lainnya menghadap sang raja. Kemudian sang anak mengatakan, ya abati, wahai bapakku, anshuduka billah, saya bertanya kepada kamu dengan menyebut nama Allah. Fahal lillahi darun fiha narun wa quduhan nas wal hijar. Kata sang gadis ini, anak sematawayang sang raja, wahai bapakku, apakah Allah itu memiliki sebuah negeri, sebuah tempat yang di dalamnya berisikan gejolak api yang dahsyat, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan? Kata sang raja, iya. Kemudian kata sang anak, ya, ma yamna'uka an tukhbirani bihadza. Wahai bapakku, apa gerangan yang menghalangi kamu untuk tidak mengkhabarkan itu kepada saya? Apa sebabnya yang menjadikan kamu tidak memberitahukan informasi itu kepada saya? La ilaha illallah. Apa jadinya kalau nanti anaknya kita mengadu di hadapan Allah, ya Rabb, inna sababa maksiati lak wa abi wa ummi. Apa jadinya? Bapak Ibu jamaah sekalian, apa jadinya kalau anaknya kita pada hari kiamat kemudian mengadu kepada Allah, wahai Rabb, inna sababa maksiati lak wa abi wa ummi. Saya bermaksiat kepada kamu, saya enggak sholat, saya enggak puasa, itu karena bapak dan ibu saya yang tidak pernah membimbing saya, yang tidak pernah mengajarkan saya ilmu agama. La ilaha illallah. Siap kita Bapak Ibu? Siap kita?
Kalau anaknya kita mengadu di hadapan Allah, ternyata maaf, selama ini kita asik dinamobokkan dengan kehidupan dunia. Kita asik mengejar dunia, pangkat, jabatan, kemudian kita lalai untuk memberikan porsi waktu kepada anak keturunannya kita. Apa alasan kita di hadapan Allah? Anak itu adalah amanah dari Allah. Maka mari menjadikan anak itu sebagai ladang pahala jariah buat kita. Ajarkan mereka bahwa tugas belajar itu jangan sepenuhnya dong kemudian kita bebankan kepada guru-gurunya anak kita di sekolah, ustadz-ustadznya kita di pondok pesantren, kemudian kita cuek. Enggak. Justru itulah itu kesempatan yang Allah berikan untuk kita tanamkan dan jadikan anak kita sebagai ladang pahala jariah. Sejak kecil kita ajarkan mereka. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau sekarang ini muncul anak-anak yang melawan orang tuanya. Jangan heran kalau di zamannya kita ada anak-anak yang gak mau sholat 5 waktu. Pernah ada yang nanya kepada saya, Ustaz, anak saya luar biasa, keras kepala, malas sholat 5 waktu. Itu dari Singapura pertanyaan. Saya bilang, Bu, emang ibu sewaktu kecil ajarkan gak anaknya sholat 5 waktu? Katanya enggak, Ustaz. Baru-baru saja ini ketika mereka sudah beranjak dewasa, la ilaha illallah, saya katakan jangan dong salahkan anaknya kita sepenuhnya. Itu bukan salah mereka. Mari kita berani sebagai orang tua mengaku bahwa itu juga karena kesalahannya kita. Mari dong kita sebagai orang tua bercermin dan muhasabah dirinya kita, bahwa kesalahan itu terkadang tidak mutlak sepenuhnya pada diri anaknya kita. Kemana ibu, saya bilang, kemana ibu ketika mereka masih kecil itu? Bukankah Nabi SAW di dalam hadis yang sahih mengatakan, muru auladakum bis shalah wa huwa ibnu 7 sinin wadribuhum wa huwa ibnu 10 sinin. Ajarkan, perintahkan anak kalian sholat ketika mereka sudah menanjak umur 7 tahun. 7 tahun diajarkan mereka untuk sholat, dibiasakan mereka untuk sholat. Tidur pagi anaknya kita, tidur subuh anaknya kita cuek aja. Sayang, eman-eman kalau dibangunin. Akhirnya terbiasa sampai gede, gak tahu dia bahwa di sana ada syariat yang namanya sholat subuh. Tidur siang anaknya kita, sudah masuk waktu asar, nggak dibangunin, cuek aja. Dibanguninnya setelah sholat maghrib, katanya biar istirahatnya full. Apa kita nggak kasihan sama anaknya kita? Demi Allah, itu bukan orang tua yang cinta dengan cinta yang sesungguhnya kepada anak-anaknya. Wadribuhum wa huwa ibnu 10. Pukul anak kalian, pukulan kasih sayang, bukan pukulan yang petinju yang bertarung, tapi pukulan yang menghadirkan kesadaran bahwa saya dipukul oleh bapak saya dicubit oleh ibunya saya. Kenapa? Karena saya telah meninggalkan sebuah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pukulan pembalasan, bukan, pukulan kasih sayang. Kalau mereka masih ngeyel, pukulan kasih sayang untuk menyadarkan mereka, ada loh nak, kewajiban yang harus kamu jaga. Bayangkan itu Bapak Ibu, kalau kita tanamkan anaknya kita sejak kecil sholat sampai dia mati dia sholat, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Awwaladan solehan tarakahu. Amal jariah yang kedua itu bernama anak soleh yang kita tinggalkan. Kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini, pahalanya terus mengalir. Kenapa? Anaknya kita muncul dan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Ngalir terus Bapak Ibu, ngalir terus. Di dalam hadis yang lainnya kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalatha. Kalau ada anak cucu Adam yang meninggal, kalau ada manusia yang wafat, semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Satu di antaranya apa? Waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya.
kita di kuburan, tapi apa? Pahalanya terus mengalir. Doa dari anaknya kita terus tercurahkan kepada kita. Anak yang soleh, anak yang tahu untuk berbakti kepada orang tuanya semasa hidup dan setelah meninggalnya orang tua. Beda dengan, maaf, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak kenal agama. Jangankan orang tuanya wafat untuk diingat, masih hidup orang tuanya saja menjadi beban buat orang tuanya. Belum lagi orang tuanya meninggal dunia sudah ribut dengan warisan. Na'udzubillah. Seakan-akan dia berharap orang tuanya cepat mati biar warisannya cepat dibagikan. La ilaha illallah. Mau kita mendapat anak-anak yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Dengan susah payahnya kita besarkan mereka, kita rawat mereka, tapi begini balasannya terhadap kita. La ilaha illallah. Sebelum terlambat, mari kita berbenah untuk menyiapkan anak-anak yang soleh dan soleh. Mari kita berbenah, muhasabah diri dengan kekurangan kita sebagai orang tua di saat-saat ini, sebelum waktu itu terlambat datangnya. Coba Bapak Ibu, kalau anaknya kita menjadi anak yang soleh dan soleh, apa kata orang? Hah? Masya Allah ya, anaknya luar biasa akhlaknya. Masya Allah ya, anaknya luar biasa, jaga sholat 5 waktu, rajin ke masjid. Itu anak siapa ya? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Yang harum siapa? Nama bapaknya, nama orang tuanya. Tapi coba kalau anaknya kita kerjaannya cuma apa? Minum minuman keras, berjudi, main perempuan, nyakitin orang, ganggu orang. Apa yang dikatakan? Itu anak siapa? Itu Bu, Pak, anaknya almarhum fulan. Oh iya, la ilaha illallah. Mungkin gak pernah diberikan bimbingan sama orang tuanya itu. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mengajak semuanya, mari menjadikan anaknya kita sebagai investasi akhiratnya kita. Mari jadikan anaknya kita sebagai investasi akhiratnya kita. Ustaz, saya basicnya bukan agama. Kalau memang kita nggak sanggup untuk mengajarkan anaknya kita ilmu agama, maka dukung mereka, pilihkan mereka sekolah-sekolah ataukah guru-guru yang bisa membimbing mereka sebagai bentuk pertanggungjawabannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil kesempatan yang satu ini, berdoa, sembari berdoa agar Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleh. Rabbi habli minas solihin. Wahai Allah, jadikan anak-anakku itu anak-anak yang soleh. Doa orang tua, jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma mendoakan anaknya kita menjadi pengusaha sukses sehingga kita lupa untuk memberikan anak kita, menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh. Itu levelnya lebih tinggi dibandingkan pengusaha yang sukses. Mencetak anak-anak generasi Islam yang soleh dan soleh. Kemudian yang ketiga, kita singkat. Yang ketiga kata Nabi SAW, au mushafan warathahu, ataukah mushaf yang dia sumbangkan. Ini juga Bapak Ibu peluang. Kalau Bapak Ibu ada kelapangan, maka beli mushaf Al-Quran. Beli mushaf Al-Quran itu sangat-sangat kami anjurkan. Kalau bisa sumbangkan ke masjid, kalau bisa sumbangkan ke pondok-pondok pesantren, terlebih khusus pondok pesantren tahfidzul Quran. Sanggup beli 5 mushaf beli, sanggup beli 100 beli. Selama mushaf tersebut di dalam masjid, di pondok pesantren dibaca oleh kaum muslimin, terlebih khusus dibaca oleh santri dan santriwati, maka dari setiap huruf yang mereka baca mereka dapat pahala dan kita pun dapat pahala. Mushaf, beli mushaf, hadiahkan kepada temannya kita. Selama dia baca mushaf tersebut, maka kita pun akan mendapatkan pahala. Bayangkan, satu pahala berganjar 10 kebaikan.
Bagaimana kalau anak di pesantren tersebut di setiap harinya membaca satu lembar, satu juz dari Al-Quran yang telah kita wakafkan tersebut. Subhanallah. Ibu, bapak, itulah harta kita yang sesungguhnya. Makanan dan minuman yang kita beli dengan hartanya kita maaf akan keluar menjadi kotoran. Pakaian, sepatu, jam yang kita beli dengan hartanya kita akan menjadi lusuh atau hilang. Tapi tidak dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi harta kita sesungguhnya. Beli mushaf, sumbangkan. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au masjidan banahu," ataukah masjid yang dia bangun, amal jariah. Dan masuk dalam kategori membangun masjid, kata para ulama, membangun masjid secara totalitas. Dia beli dan wakafkan tanah tersebut, kemudian dia bangun seutuhnya dengan biayanya. Itu yang paling hebat. Masuk juga dalam kategori hadis ini membangun masjid, kata para ulama, orang-orang yang menyumbangkan hartanya dalam bentuk donasi. Dia sumbang 1 juta. Ada pembangunan masjid ataukah ada renovasi masjid, masjidnya nggak muat lagi untuk menampung para jamaah yang sudah banyak direnovasi, dia sumbangkan 1 juta. Dia sumbangkan 50 sak semen, dia sumbangkan besi. Itu juga masuk dalam kategori apa? Membangun masjid, yang pahalanya juga kata Nabi, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, rumah Allah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surganya nanti. Subhanallah. Ambil kesempatan Bapak Ibu, amal jariah itu. Selama masjid itu dipakai oleh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat 5 waktu, untuk mereka berzikir di dalamnya, untuk mereka bermajelis ilmu di dalamnya, untuk mereka membaca Al-Quran, maka di saat itu pula selama masjid itu masih eksis bermanfaat buat kaum muslimin, pahalanya akan mengalir terus buat kita. Ambil bagian Bapak. Makanya Bapak, Ibu, itu orang-orang Arab itu incarnya kebanyakan di Indonesia juga. Mereka itu kalau bangun masjid nggak mau ikut-ikutan orang lain, mereka maunya pinginnya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di Indonesia ada masjid yang namanya pakai nama orang Arab, itu biasanya dipakai untuk apa? Sumbangan untuk orang tua mereka yang sudah wafat. Kebanyakan ya gitu. Gak mau mereka, pokoknya mereka telepon perwakilan di Indonesia, saya ingin menyumbang bangun masjid ukuran sekian. Gak mau mereka, dibuka titipnya, jangan buka donasi yang lain, saya ingin sendiri dan keluarga saya. Itu luar biasa. Kalau mampu, kalau nggak mampu, mari dong mengambil bagian dari pembangunan masjid ataukah renovasi masjid. Ambil bagian sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan mudahkan buat kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, au baitan libni sabilin banahu, ataukah rumah yang dia bangun untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu juga pahalanya luar biasa. Kalau mampu, Masya Allah. Karena orang-orang yang di tengah jalan terkadang habis bekalnya, terkadang dia capek, diberitahukan Pak mau istirahat, ternyata masjidnya digempok, masjidnya sudah ditutup, ya karena sudah tengah malam. Akhirnya orang informasikan, Pak di situ ada rumah untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan Ibnu Sabil. Itu luar biasa. Bayangkan dia bisa istirahat di tengah capeknya dia melakukan perjalanan tersebut. Nikmat itu, ya. Kemudian yang berikutnya, au naharan ajrahu, ataukah sungai yang dia alirkan. Masuk di dalam hukum ini, sumur yang dia bangun, pipa-pipa yang dia alirkan ke masyarakat. Di gunung, masyarakat capek ngambilnya, naik ke gunung, dia pasang pipa yang panjang sampai ke masyarakat. Selama pipa dan sumur tersebut bermanfaat untuk kaum muslimin, maka dia pun akan kecipratan pahala amal jariah selama hidup maupun setelah dia wafat. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw sadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi, sedekah yang dia keluarkan
ketika dia dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan hidup di dunia ini. Ambil bagian Bapak, ambil bagian, sedekahkan hartanya kita, karena itulah harta yang akan membawa kebaikan, harta yang akan berguna buat dirinya kita. Jangan pernah khawatir hartanya kita berkurang dengan infak dan sedekah itu. Demi Allah, justru dengan infak dan sedekah tersebut menjadi pintu-pintu terbukanya rezeki kita. Mana khasat sadaqatun min malin, kata Nabi, harta itu tidak akan berkurang karena infak dan sedekah yang kita lakukan. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengambil bagian dari amal-amal jariah yang telah diinformasikan oleh Nabi SAW. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan ketulusan, keikhlasan dalam setiap ucapan dan amalan yang kita lakukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kalau masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab 1 ataukah 2 pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak sekeluarga. Mengenai wakaf kuburan, gimana? Wakaf untuk kuburan kaum muslimin. Bapak wakafkan tanah, kemudian berikan informasi bahwa tanah ini saya wakafkan untuk kuburan kaum muslimin. Demikian Bapak. Masya Allah, sehat selalu Bapak sekeluarga. Kata Bapak, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan. Katanya gimana sih hukum ya orang yang mewakafkan tanah untuk kuburan? Itu pahalanya luar biasa. Ya, itu pahalanya luar biasa juga. Dan kita berharap itu menjadi ladang amalan jariah. Apalagi di zaman-zaman kita ini, ya ada beberapa kejadian. Orang meninggal nggak tahu mau dikuburin di mana, nggak tahu. Apalagi sebagian tempat itu persyaratkan harus KTP orang situ. Bayangkan, ada kejadian bapaknya itu datang dari Sulawesi Utara, qadarullah, meninggalnya di Depok. Ya, sulit. Katanya nggak ada tempat kuburan harus pakai KTP sini. Ya, jadi kewalahan. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang mampu untuk mewakafkan tanah untuk kuburannya kaum muslimin, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, dan kita berharap itu akan menjadi amalan jari selama kuburan tersebut bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, mereka nggak bingung lagi mau kuburkan di mana orang tuanya mereka, keluarganya mereka. Ada wakaf yang kita berikan. Ada wakaf yang kita keluarkan untuk kebaikan kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Demikian Bapak. Iya, silakan Bapak. Kalau kita mewakafkan tanah, tapi untuk pesantren, tetapi yang kita anggap pesantren itu ajarannya kurang asli, tidak melaksanakan sunnah. Barakallahu fiik. Katanya gimana kalau mewakafkan tanah beserta bangunan yang tadinya diamanahkan untuk pesantren tersebut mengajarkan sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan kok menyimpang, ya, nggak sesuai dengan kesepakatan, maka boleh bagi yang mewakafkan tersebut untuk apa? Memberikan peringatan, itu haknya itu, karena nggak sesuai dengan syaratnya. Kata Nabi SAW, al-muslim ala syurutihi. Muslim itu terikat dengan kesepakatan syarat yang telah disepakati. Gak boleh kemudian ketika dalam sebuah perjanjian, ya,
Ada contoh suami istri, dia persyaratkan kepada suaminya, kamu nggak boleh nikah lagi. Ya, kalau suaminya terima itu maka nggak diperbolehkan bagi sang suami untuk nikah lagi. Dipersyaratkan dalam transaksi jual beli, kamu ngambil dari saya doang, nggak boleh kamu ambil dari orang lain produk yang sama dengan saya. Harus dia komitmen istiqomah untuk menjalani kesepakatan tersebut. Al muslim ma'ala syuruti, itu kaidahnya, itu hadis Nabi. Muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Jadi kalau bapak sebagai pewakaf kemudian melihat adanya penyimpangan dari kesepakatan tersebut, maka bapak berhak untuk apa? Mengeluarkan pernyataan, mengubah struktur dari pesantren tersebut agar kemudian manajemennya ataukah kurikulumnya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Jadi bukan pesantrennya kemudian yang dirobohkan, tapi manajemennya yang diperbaiki, ya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Demikian Bapak. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik afwan. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau enggak sabaran lagi pengen bangun masjid semuanya? Insya Allah Bapak Ibu. Nah, mumpung kita diberikan harta oleh Allah Bapak, jadikan hartanya kita itu sebagai wasilah untuk masuk ke dalam surga Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak sekeluarga. Umat Nabi Muhammad. Iya. Tapi di Al-Quran kan disebutkan golongan kanan. Siapakah golongan kanan? Yaitu sebagian besar orang terdahulu dan sebagian kecil orang sekarang. Orang sekarang kalau di dari dunia Al-Quran kan masuk itu yang pertama. Yang kedua, untuk pahala jariyah. Apakah misalnya kan ada anak soleh yang mendoakan orang tua. Bagaimana kalau kita misalnya seperti tadi Ustaz bilang Quran atau apa, kita berikan kepada kakek kita atau saudara kita yang berhubungan darah, maka bisa jadi pahala jadi apa? Masya Allah. Iya Bapak, sehat selalu. Bagus pertanyaannya. Yang pertama katanya tadi kita katakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling perbanyak, yang paling banyak menghuni surga Allah. Tapi kok dalam Al-Quran disebutkan Ashabul Yamin? Siapa itu orang-orang yang terdahulu? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa Al-Quran dan hadis itu gak akan pernah bertolak belakang. Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak akan berkontradiksi selama hadisnya sahih. Itu yang pertama itu. Tidak akan pernah kita dapati ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lainnya, dan tidak akan pernah kita dapati ada ayat dari firman Allah yang bertentangan dan kontradiksi dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu. Yang kedua, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya apa yang telah diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa penduduk terbanyak itu apa? Penduduk dari umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ketika melihat kelompok golongan manusia yang banyak, fadhanantu annahu ummati, saya menyangka itu adalah umatku. Ternyata siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diperlihatkan lagi ke ufuk yang lainnya, maka Nabi melihat rentetan manusia yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian diberitahukan bahwa itu adalah umatmu, dan di antara mereka ada 70.000 yang bakalan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Bagaimana dengan ayat tadi itu? Kita katakan sama sekali tidak kontradiksi, bahwa ayat itu tetap menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umatnya itulah penduduk surga yang paling banyak. Orang-orang yang terdahulu adalah orang-orang yang beriman, ya. Jadi semua umat itu umat Islam, apapun dan siapapun nabinya, secara umum dikatakan umat apa? Islam. Umatnya Nabi Musa umat Islam, umatnya Nabi Ibrahim umat Islam, tapi Islam yang bermakna umum. Ibu bapak,
tolong diperhatikan, Islam itu maknanya dua, ada maknanya umum, ada yang khusus. Makna umum Islam artinya apa? Al-istislamu lillah. Orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah itu namanya muslim. Dari pandangan Islam secara umum. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan wa nahnul muslimun, dan kita adalah kaum muslimin. Apa artinya di situ? Muslim yang taat tunduk kepada Allah. Ya, walaupun ajaran dan syariatnya mereka berbeda dengan ajaran umat Islam, tapi Islam secara umum artinya apa? Al-istislamu lillah, penyerahan diri, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan makna Islam khas, secara khusus. Itu hanya diperuntukkan Islam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat tidak kontradiksi bahwa umat-umat yang terdahulu itu masuk kepada juga umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari generasi yang pertama. Umat-umat yang masuk dalam generasi umat Islam yang terdahulu 1400 tahun yang lalu, ya, kemudian disusul oleh umat-umat belakangan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah seseorang yang berinfak dan bersedekah ya untuk kakek atau saudara yang masih ada hubungan kekerabatannya juga akan bisa merasakan amalan tersebut, kebaikannya, pahalanya? Jawabannya iya. Bahkan jangankan orang yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita, temannya kita, sahabatnya kita, kalau kita niatkan untuk mereka, insya Allah pahalanya akan mengalir buat mereka. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Bapak pergi umroh, sudah pernah umroh, kemudian Bapak niatkan pahala umroh ini untuk sahabat Bapak yang begitu dekat dengan Bapak, yang dahulu begitu berjasa juga dalam hidupnya Bapak, insya Allah pahalanya akan sampai. Bapak beli Al-Quran, niatkan untuk kakek, nenek, ataukah untuk kakaknya kita, untuk sahabatnya kita, maka insya Allah ta'ala juga pahalanya akan sampai kepada kita. Dan yang paling terpenting yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal, kata para ulama, adalah doanya kita. Itu yang sangat-sangat mereka butuhkan, selain sedekah yang kita keluarkan dengan niat untuk mereka semuanya. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu. Ibu-ibu ada yang bertanya Ibu? Ibu? Gak ada? Pas. Alhamdulillah. Semoga apa yang kami paparkan bisa sama-sama kita pahami, dan semoga Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari ilmu yang bermanfaat. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru, khilaf, itu murni dari pribadi saya sendiri yang penuh dengan kekurangan. Kekhilafan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dalam lindungan Allah bersama keluarga tercinta, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, menganugerahkan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.